البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyebutkan daripada rukun la ilaha illallah, dan kita ketahui bersama bahwasannya kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, memiliki dua rukun yang sudah kita sebutkan, yaitu an-nafyu wal itsbat. Kemudian juga memiliki 8 syurut, 8 syarat yang sudah kita sebutkan, yang terkumpul dalam sebuah pantun atau sebuah puisi. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, dan tafsir daripada kalimat la ilaha illallah yang fungsinya untuk menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tafsiran yang datang dari Al-Qur'an. Naam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kisahnya Ibrahim alaihissalam dan berlepas dirinya beliau kepada para penyembah, naam, berhala-berhala, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas dirinya Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan juga kaumnya. Naam, karena bapaknya adalah kafir, Azar. Naam, nama bapaknya adalah Azar. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini adalah rukun yang pertama, an-nafyu. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Naam. Kemudian illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Naam, kecuali zat yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya dia adalah zat yang memberi aku hidayah, yang memberikan kepadaku hidayah, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, ini adalah isbat, penetapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang layak, yang pantas untuk diibadahi. Adapun yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala disembah, diibadahi dengan batil. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi di dalam ucapan Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, ada dua rukun la ilaha illallah. Terkandung di dalamnya dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Mana penafiannya? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Ini adalah penafian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Kemudian isbatnya mana? Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fatarani ay khalaqani. Naam, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalanmu yang lurus, kepada jalanmu yang lurus. Naam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan di dalam ayat ini, yaitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah Ta'ala telah menjadikan kalimat la ilaha illallah, telah menjadikan kalimat tauhid
sebuah kalimat yang baqiyatan, yang senantiasa ada, tetap tersisa fi aqibihi. Aqibihi maknanya adalah fi dzurriyyatih, pada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali dari kesyirikan kepada at-tauhid, dari kebidahan kepada as-sunnah. Naam, mau kembali kepada dari kebatilan kepada al-haq. Naam, ikhwani fillahi, hafidhakumullah jami'an. Jadi di dalam ayat ini sangat mulia sekali maknanya. Naam, apalagi terkandung di dalamnya dua rukun la ilaha illallah, yang mana semua dalil berkaitan masalah tauhid. Naam, tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah. Naam, hampir semuanya terkandung di dalamnya an-nafyu wal isbat. Dua rukun la ilaha illallah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di dalam ayat ini pendek, ringkas, namun terdapat dua rukun la ilaha illallah. Mana rukunnya? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah ini isbat. Wa la tusyriku bihi syai'a apa? Naam, adalah an-nafi. Jadi wa'budullah ini adalah isbat. Wala tusyriku bihi syai'a, nafi. Terdapat dua rukun dalam ayat tersebut. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang kufur terhadap at-taghut, ini apa? Nafi. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini adalah isbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh, berpegang kuat dengan tali yang sangat kuat, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Naam, kemudian beliau melanjutkan ayat yang berikutnya. Wa qaulu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, memerintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara, dan mereka kekal di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Terang-terangan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, yang mereka tidak mau beriman kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kekal di dalam neraka, khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, al-Yahud wan Nasara, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Al-Yahud al-Maghdub, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah lewat penjelasannya, karena mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Memiliki ilmu tapi tidak mau beramal. Kemudian An-Nasara adalah orang-orang yang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Naam, ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Namun al-muslimun, al-mu'minun, orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, hendaknya mereka adalah orang yang terpilih, orang yang berbeda daripada mereka, yaitu mengamalkan dengan ilmunya, berilmu sebelum beramal. Itulah naam hakikatul Islam, hakikat daripada al-Islam. Naam, ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Allah Ta'ala berfirman di sini, qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Rasulullah, wahai ahlu kitab, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin sawa'in, kemarilah kalian menuju satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian, atau antara kita dan antara kalian. Apa kalimat yang sama tersebut? Tidak lain adalah kalimat tauhid. Ala na'budu illallah, alla na'budu illallah. Hendaklah kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan hendaklah kita tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. 3 kalimat ini. Dan hendaklah kita tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. 3
permintaan. 3 kalimat yang intinya kembali kepada at-tauhid. Kembali kepada kalimat at-tauhid. Nah, apabila mereka ingin kembali dan mau diajak berkumpul pada 3 kalimat ini atau 3 ajakan ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, kemudian tidak menjadikan Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Niscaya akan bersatu di atas satu kalimat. Di atas kalimat yang satu. Kemudian berikutnya, na'am, Allah Ta'ala menyatakan fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Dan jika mereka berpaling, tidak menerima ajakan tersebut, berpaling dari ajakan yang baik tersebut, berpaling dari ajakan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, faqulu syhadu. Katakanlah, isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun, bahwasannya aku adalah termasuk orang-orang yang Islam. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Ayat yang mulia ini ayat yang terkandung dalamnya kalimat tauhid, terkandung dalamnya an-nafy wal isbat. Alla na'bud, ini adalah isbat. Ini adalah nafi, kemudian illallah, ini adalah isbat. Alla na'buda, ini adalah nafi, itu rukun la ilallah yang pertama, kemudian illallah itu adalah isbat, rukun la ilaha illallah yang kedua. Naam. 2 rukun ini jangan sampai terlupakan. Adapun syurutnya, syarat-syaratnya sudah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya beliau adalah rasulun la yukadzdzab wa nabiyyun la yu'bad, bahwasannya beliau adalah rasul, utusan Allah yang tidak didustakan, dan beliau adalah nabi yang tidak disembah. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Dan dalil persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian, dari kalangan Arab. Nah, kemudian apa? Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan azizun alaihi ma'anittum, sifatnya. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Naam. Yang mana beliau merasa berat apabila kalian juga keberatan. Nah, maksudnya Rasulullah merasakan apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum bil mu'minin. Dan semangat sekali untuk memberikan hidayah kepada kalian. Memberikan hidayah ad-dalalah wal irsyad, penunjukan, arahan dan bimbingan kepada kaum mukminin. Naam. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang mana sifat beliau adalah lemah lembut kepada kaum mukminin. Ar-ra'fah war-rahmah. Naam, kelemah lembutan dan kasih sayang yang diberikan khusus bagi kaum mukminin. Dan Rasulullah semangat sekali untuk memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah apa? Hidayah ad-dalalah wal irsyad, menunjukkan, mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar. Adapun hidayah taufik, adapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa atau kepada orang yang engkau cintai, namun Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah yang kedua ad-dalalah wal irsyad, itu bisa dimiliki setiap orang yang memiliki ilmu, mengarahkan, membimbing, mengajarkan kepada jalan yang benar. Adapun paksaan bukan kewajiban kita. Kita tidak memaksa. Kita diwajibkan untuk menyampaikan hujjah, menyampaikan al-haq. Adapun paksaan itu bukan tugas kita, bukan kewajiban kita, namun kita didorong dan juga diberi anjuran untuk senantiasa menyampaikan kepada kebenaran, menyampaikan kepada al-haq, menyampaikan
Naam, dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, yang mana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, beliau adalah panutan kita, tauladan kita, sehingga kita harus mencontoh apa yang beliau ajarkan. Seharusnya kita dan harus bagi kita untuk senantiasa meniru, mencontoh dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan beliau dari kalangan Quraisy. Naam. Dan beliau adalah salah satu nabi dan bahkan nabi yang paling utama. Nah, bahkan beliau memimpin umat ini, umat Islam, umat belakangan ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia untuk berdakwah di jalan yang benar. Apa dakwahnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, ini yang mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai makna daripada persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa konsekuensi, keharusan daripada persaksian tersebut? Apakah sekedar diucapkan, sekedar diyakini, sekedar dilafadzkan dengan kata-kata, ataukah ada konsekuensi, keharusan yang harus kita terapkan? Tentunya ada, yang insyaallah ta'ala kita akan sebutkan pada pembahasan berikutnya biidznillah ta'ala. Naam, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.